Jangan lupa di-subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan channel CC Karuliani. Kali ini kita akan belajar media pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan remaja. Mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk jenjang SMP atau MTS kelas 7. Nah, teman-teman, sebelum kita mempelajari bab ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kemudahan untuk memahami materi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, kita lanjut belajarnya. Di bab ini, bab pertumbuhan dan perkembangan remaja, tujuan pembelajarannya adalah 1. Memahami dan memaparkan pertumbuhan remaja. 2. Memahami dan memaparkan perkembangan remaja. 3. Memahami dan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder remaja. Terakhir, memahami dan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, kita langsung saja menuju materinya. Pertumbuhan remaja. Apa sih pertumbuhan itu? Pengertian pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya ukuran, baik volume, bobot, dan tinggi badan. Perubahan fisik dari kecil menjadi lebih besar dan dari pendek menjadi lebih tinggi. Nah, ini perubahan-perubahan yang bisa kita lihat. Nomor 2, faktor yang mengaruhi pertumbuhan fisik remaja. 1. Faktor keluarga. Remaja yang memiliki tubuh tinggi atau berbadan gemuk kemungkinan adalah keturunan dari salah satu anggota keluarga. Misalnya keturunan dari ayah, ibu, kakek, dan nenek. Inilah faktor keluarga yang mengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Apakah di keluarga kalian ada yang tubuhnya gemuk atau kurus, tinggi? Jangan-jangan kamu nanti akan mendapatkan gen tersebut. Jadi kalau saat ini kalian bertubuh pendek, jangan khawatir. Saat ini kalian bertubuh gemuk, jangan khawatir. Nanti ketika kalian sudah SMA, kuliah, tubuh kalian akan ideal dengan sendirinya. Tentunya dengan tata cara yang benar, di pola hidup yang benar. Lanjut, faktor makanan atau gizi. Asupan makanan yang bergizi sangat mempengaruhi pada pertumbuhan badan. Pertumbuhan remaja yang asupan gizinya cukup akan lebih baik daripada remaja yang kurang gizi. Tentunya gizi ini sangat penting. Gizi biasanya yang ideal adalah 4 sehat 5 sempurna. Ya, tambah buah ini. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan remaja salah satunya adalah faktor emosional. Remaja yang sering mengalami gangguan emosional dapat menyebabkan terbentuknya steroid adrenal secara berlebihan. Kondisi ini berakibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar otak. Jadi kalau kalian emosi, maka pertumbuhan kalian juga akan terganggu. Faktor yang lain adalah faktor jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. Namun, pada usia 12 dan 15 tahun, anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Maka dari itu, untuk laki-laki itu lebih awal pertumbuhannya ketimbang pertumbuhan dari perempuan. Lanjut, faktor kesehatan. Faktor kesehatan remaja sangat berpengaruh pada pertumbuhannya. Remaja yang sehat dan jarang sakit akan memiliki pertumbuhan yang lebih baik daripada remaja yang sering sakit. Maka dari itu, untuk menjaga kesehatan, kalian harus menerapkan pola hidup sehat dan sering berolahraga. Pertumbuhan yang ideal untuk remaja. Ini pertumbuhan yang ideal untuk remaja. Memiliki tubuh yang ideal adalah dambaan setiap orang, termasuk para remaja. Tubuh yang ideal membuat penampilan semakin menarik dan percaya diri. Nah, kalian yang ingin mempunyai tubuh yang ideal, maka kalian harus
memahami pola makan, kemudian pola tidur, pola menjaga emosi, dan yang tersebut di atas tadi. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa cara agar memiliki tubuh yang sehat dan ideal. 1. Menerapkan pola makan yang sehat, bergizi, dan seimbang. Jadi pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Yang paling penting di sini adalah seimbang. Seimbang apa? Seimbang dari asupan makan kita dan pengeluaran atau aktivitas kita. Apabila pengeluaran lebih besar daripada masukan atau asupan, maka itu akan merusak pertumbuhan kita. Jadi tenaga kita terus terkurang. Kita cepat lelah, darah rendah, maka pertumbuhan akan terganggu. Dan sebaliknya, apabila masukan lebih besar daripada pengeluaran atau aktivitas, maka tubuh kita akan banyak menyimpan energi sehingga tubuh kita akan berat, gemuk, dan itu juga mempengaruhi pertumbuhan kita. Maka dari itu yang terpenting di sini adalah seimbang. Nomor 2, melakukan olahraga secara teratur. Ini tentu saja minimal 3 kali dalam seminggu untuk melakukan olahraga, minimal 12 menit. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Ini penting, istirahat yang cukup. Istirahat cukup biasanya minimal 8 jam dalam 24 jam. Biasanya kita tambah siang hari setelah tidur malam, kemudian kita tambah siang hari minimal 1 jam. Oke, itu adalah sedikit cara untuk memiliki tubuh yang sehat dan ideal. Sekarang kita maju ke tubuh yang ideal. Tidak harus memiliki tubuh yang tinggi dan kurus, tetapi tubuh yang seimbang antara berat badan dan tinggi badan. Kita bisa menghitung berat badan ideal kita, yaitu dengan cara dalam kurung tinggi badan dikurangi 100, dalam tutup kurung dikali 90%. Nah, kita bisa menghitung dari sini juga. Berikut ini daftar tinggi badan yang ideal menurut data dari WHO, Badan Kesehatan Dunia. Di umurnya di sini 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kemudian di sini ada jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Di sini dilihat dari tinggi badannya. Nah, tinggi badan. Misalnya contoh umur 14 tahun untuk laki-laki, tinggi badan idealnya adalah 163,2. Tinggi badan perempuan, nah biasanya di sini lebih ya, kalau kalian memiliki pertumbuhan yang bagus, maka di sini bisa lebih, bisa 16, bisa 170 juga. Oke, jadi seperti itu. Apakah tubuh kalian sudah ideal, anak-anak? Kalian bisa melihat dari sini ya, umur kalian berapa, 13, 12, atau 14 tahun. Lanjut ya, materi berikutnya yaitu perkembangan remaja. Tadi kita sudah memahami tentang pertumbuhan remaja, sekarang kita melanjutkan ke perkembangan remaja. Perkembangan remaja, pengertian perkembangan remaja. Tentunya perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada kematangan seseorang dalam hal berpikir, kecerdasan, bertingkah laku, dan keterampilan. Setiap orang mengalami perkembangan meskipun posisinya berbeda-beda. Apakah kalian juga mengalami perkembangan? Tentunya iya. Dan di sini kita akan melihat jenis-jenis perkembangan remaja. A. Perkembangan remaja secara biologis. Perubahan fisik pada remaja merupakan hasil aktivitas hormon di bawah pengaruh sistem syaraf pusat. B. Perkembangan remaja psikologis. Teori psikologis tradisional menganggap bahwa kritis perkembangan pada masa remaja menghasilkan terbentuknya identitas. Terma ini dalam perkembangan psikologi ya. C. Perkembangan kognitif. Berpikir kognitif, kecerdasan mencapai puncaknya pada kemampuan berpikir abstrak. Inilah jenis-jenis perkembangan remaja. Ya, ada perkembangan biologis, perkembangan psikologi, dan perkembangan kognitif. Dan selanjutnya ada perkembangan moral. Anak yang lebih muda hanya dapat menerima keputusan atau sudut pandang orang dewasa. Jadi perkembangan moral itu penting. Nah, masa muda itu masih bergejolak sehingga masih belum bisa memahami atau membuat keputusan dari berbagai sudut pandang. E. Perkembangan spiritual, ini perkembangan secara agama. Remaja mampu memahami konsep abstrak dan mengintegrasikan analogi serta simbol-simbol. Jadi mereka bisa menerapkan secara spiritual dalam agamanya. E.
Mohon maaf, F terakhir ya, perkembangan sosial. Remaja harus membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang mandiri dari kewenangan keluarga. Jadi mereka harus bersosialisasi di luar keluarga. Tidak hanya keluarga saja, tapi mereka harus mencari identitas diri di luar keluarga. Itu juga bisa mengembangkan atau membuat kita lebih berkembang. C, jadi kita harus juga memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Mohon maaf, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder. Perubahan fisik sekunder dan primer. Ya, ini perubahan fisik primer dulu. Perubahan fisik primer pada remaja pubertas ditandai dengan menstruasi untuk anak perempuan dan mengalami mimpi basah untuk anak laki-laki. Peristiwa menstruasi ini dialami ketika berusia 11-13 tahun. Padahal saat ini anak 9 tahun pun sudah mengalami menstruasi. Nah, tidak jarang seperti itu. Nomor 2, perubahan fisik sekunder. Tadi perubahan fisik primer, sekarang perubahan fisik sekunder. Pada remaja laki-laki tumbuh jakun pada leher. Jadi jakun pada leher akan membesar. Tumbuh rambut pada bagian tertentu selain di rambut atas kepala, maka di ketiak juga di bagian kemaluan akan tumbuh rambut. Dada lebih bidang dan suara menjadi lebih besar dan berat. Untuk perempuan biasanya ditandai dengan pinggul membesar, payudara membesar, dan tumbuh rambut pada sekitar kemaluan dan ketiak. Sama. Nah, materi berikutnya yaitu bab faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental remaja. Dalam pertumbuhan dan perkembangan ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental remaja. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti sifat, bakat, dan keturunan. Contoh bakat adalah melukis, bermain musik, menciptakan lagu, dan acting. Faktor eksternalnya adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi mentalnya. Contohnya keluarga, seperti orang tua, kakak, adik, dan kakek nenek. Nah, terakhir adalah kita akan bahas dampak gangguan kesehatan mental pada remaja. Mental kita itu bisa sakit. Bagaimana kok bisa sakit? Ini dia. Dampak positifnya. Jadi dampak gangguan kesehatan mental pada remaja. Bila kesehatan mental kita sakit, maka dampak positifnya remaja yang memiliki mental yang baik akan lebih mudah melalui kondisi yang sulit. Jadi mental baja akan mengalami kondisi yang kita bisa melewati dengan baik kondisi sesulit apapun. Pengalaman tersebut dijadikan pembelajaran dan motivasi untuk terus berusaha dan lebih baik. Jadi dampak positifnya kalau kita memiliki mental baja bisa membuat pengalaman itu menjadi pembelajaran yang baik di masa depan. B. Dampak negatif, remaja yang memiliki kesehatan mental yang kurang akan mengalami kesulitan beradaptasi dengan kondisi yang sulit. Jadi mental kerupuk itu lemah, maka kita akan kesulitan dalam beradaptasi menghadapi kesulitan. Mereka lebih mudah mengalami stres, akibatnya kurang percaya diri, gangguan mental, kenakalan remaja, dan gangguan makan. Nah, itu tadi adalah materi tentang perkembangan remaja. Perkembangan dan pertumbuhan remaja itu lebih lengkapnya ada perkembangan dari segi fisik, dari segi psikososial, psikologis, dan ada juga perkembangan mental remaja. Baik, sampai di sini. Semoga rangkuman ini bermanfaat untuk anak-anak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan bila ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.